memang kita berada dalam situasi kognitif warfare. Ada pembentukan persepsi yang dilakukan terus-menerus untuk menyudutkan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan hal-hal yang sudah jelas-jelas baik saja, kemudian berusaha untuk udah batalkan aja, nggak usah kerja apa-apa gitu. Makan bergizi gratis misalnya, ini kan program yang sudah dijalankan di lebih dari 100 negara. Banyak negara-negara yang sudah memetik manfaatnya hari ini karena sudah melakukan puluhan tahun yang lalu. Kita mungkin terlambat dari Inggris lebih dari 100 tahun, terlambat dari Jepang 80 tahun, bahkan dari India kita terlambat 30 tahun. Banyak negara-negara yang sudah memetik hasil hari ini, bahkan mungkin negara yang income per kapitanya itu masih setengahnya income per kapitanya Indonesia. Dan ini tidak hanya memberi makanan ke anak-anak. Ada yang bilang kami butuh pendidikan gratis. Pendidikan sudah gratis. Hari ini ditambah nih nutrisinya karena fokus pemerintah untuk pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena kita ingin Indonesia emas nanti itu bukan hanya usianya yang keemasan, tapi generasinya juga generasi emas. Kemarin ada launching desa siaga TBC. Karena penyakit TBC ini biasanya hanya ada di negara-negara yang kurang maju ini, yang belum maju nih. Kalau kita mau jadi negara maju, penyakit ini juga harus hilang dari negara kita. Ketika ada berita soal, Indonesia akan berpartisipasi dalam uji klinis vaksin TBC. Muncul fear-mongering, penebar ketakutan. Wah, bangsa kita dijadikan kelinci percobaan. Lebih baik nggak usah, kalau mau Pak Menterinya aja dulu yang disuntik vaksin. Kita mau jelaskan ini bukan kelinci percobaan, ini sudah uji klinis tahap 3. Kalau diuji ke kelinci itu uji praklinis. Yang diuji ke hewan itu namanya uji praklinis. Kalau uji tahap 1, tahap 2 sudah lewat, sekarang tahap 3 itu berarti vaksin sudah aman. Kalau uji tahap 3 itu untuk menguji efektivitas vaksinnya ini. Kalau diuji ke 100 orang, berapa persen orang yang sembuh? Kalau 80 orang yang sembuh, berarti 80% tingkat efektivitasnya. Jadi bukan kelinci percobaan, karena vaksinnya sudah dijamin aman. Sekarang sembuh nggak? Sembuh nggak? Berapa orang yang sembuh dengan menggunakan vaksin ini? Tapi fear-mongering seperti ini akan ada tiap hari nih. Ya kan? Uji vaksin ini nggak hanya dilakukan di Indonesia, dilakukan di seluruh dunia dengan 20.000 partisipan. Jadi orang yang sukarela mengajukan diri untuk menjadi partisipan. Sehingga langkah maju yang dilakukan oleh pemerintah nggak bisa ngebut. Tertahan. Kenapa? Karena salah paham. Kita ini lagi berkompetisi bukan sesama kita. Kita berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau bangsa lain itu bergerak maju dengan cepat, kita juga harus segera bergerak maju dengan cepat. Yang dilakukan pemerintah hari ini adalah dalam rangka memacu bangsa kita untuk bergerak maju. Sebutin aja semua. Makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, medical check up gratis. Targetnya tahun ini kata Pak Menteri Kesehatan 50 juta. Makanya kita saya sarankan bawa nih komunitas kita kesehatan gratis ke puskesmas. Karena puskesmas kita sudah mampu nih untuk melakukan ini. Supaya apa? Supaya orang habis cek kesehatan kan sadar, kondisi badan saya ada yang saya harus jaga gaya hidup, pola hidup yang sehat. Supaya nanti beban kuratifnya, beban pengobatannya bisa turun keras. Ini strategi panjang ini. Hal-hal yang kayak gini tuh hanya bisa dipikirkan oleh pemimpin yang punya visi memang. Visi itu biasanya bisa menembus kabut pandangan. Yang nggak kelihatan sama kita ini karena kita nggak sampai di visi itu. Jadi pandangan kita dibatasi oleh kabut. Nah, kita butuh pemimpin itu gunanya. Karena pemimpin itu punya visi yang bisa menembus kabut pandangan ini sehingga dia tahu apa yang ada di balik kabut itu. Jadi begitu. Saya terima kasih sekali. Kemudian keselamatan hak-hak lain-lainnya.
Ini bukan kata-kata uji coba ya, tapi uji klinis. Menteri Kesehatan sudah menerangkan bahwa ini uji klinis tahap 3. Artinya vaksinnya sudah dijamin aman karena sudah melewati tahap praklinis, tahap 1, tahap 2. Sekarang untuk menguji berapa persen yang sembuh dengan menggunakan vaksin ini, bukan menguji vaksin ini aman atau tidak. Dan sampai hari ini menurut Menteri Kesehatan tidak ada laporan mengenai hal-hal yang ditakutkan terjadi. Dan ini kan nggak diuji ke masyarakat umum, ini kan diuji ke partisipan-partisipan yang memang dibutuhkan untuk pengujian ini. Artinya mau dites nih orang yang sakit ini, orang yang sedang sakit diuji dengan ini sembuh nggak. Jadi dan ini di bawah pemantauan WHO, di bawah pemantauan berbagai organisasi, Kementerian Kesehatan, rumah sakit, universitas, banyak sekali yang memantau standarisasi pelaksanaan uji klinis ini. Dan uji klinis ini diselenggarakan di berbagai negara secara global, tidak hanya Indonesia. Penting ini, Indonesia merupakan bagian kecil dari uji klinis ini. Kenapa pemerintah kita berpartisipasi? Supaya di masa depan, kalau vaksin-vaksin ini diproduksi sudah teruji, ini kan namanya calon vaksin. Kalau vaksin ini sudah teruji dan approve, kita mendapatkan prioritas untuk memproduksi vaksin sendiri, sehingga bangsa kita diharapkan 2030 nanti ini bisa terbebas dari TBC. Ini kan penyakit negara yang kurang maju, sementara kita menjadi negara yang maju. Kira-kira pastikan berapa efektivitasnya sudah berjalan berarti tidak ada uji coba kepada calon-calon pasien. Maksudnya kemarin Pak Menkes bilang tetap akan uji coba seperti standar-standar. Gini, pahami dulu, ini bukan uji coba. Vaksinnya sudah terbukti aman. Sekarang mau menguji seberapa banyak orang yang sembuh dengan vaksin ini. Karena vaksin itu cocok-cocokan. Diuji di Afrika bisa sembuh 80%, diuji di kita mungkin sembuhnya 60%, atau sebaliknya, diuji di Afrika sembuhnya 60%, di kita bisa sembuhnya 90%. Menguji seberapa efektif vaksin ini dalam menyembuhkan. Jadi pertanyaan tadi menurut saya kurang relevan, karena vaksinnya sudah terbukti aman untuk digunakan manusia. Menguji seberapa banyak orang yang bisa sembuh oleh vaksin ini. Gitu. Kira-kira begitu. Warga Indonesia yang berpartisipasi 2.000. Di seluruh dunia partisipannya 20.000. Tapi kalau data detailnya, laporannya mungkin harus tanya ke Kementerian Kesehatan. Saya pun harus nanya ke sana dulu untuk bisa menjawab. Gitu. Itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya. Karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Ya, kecuali ada soal hukumnya. Kalau soal hukumnya kita serahkan saja itu kepada penegak hukum. Tapi kalau karena pendapat, karena ekspresi, itu sebaiknya diberi pemahaman dan pembinaan saja. Pak Prabowo tidak mengadukan apa-apa. Presiden tidak mengadukan apa-apa. Walaupun kita menyayangkan. Kalau menyayangkan tentu. Karena ruang ekspresi itu kan harus diisi dengan hal-hal yang bertanggung jawab, bukan dengan hal-hal yang menjurus kepada mungkin penghinaan atau kebencian. Tapi tetap saja kalau Bapak Presiden sampai hari ini kan tidak pernah melaporkan pemberitaan, tidak pernah melaporkan ekspresi-ekspresi yang menyudutkan beliau, dan beliau justru terus-menerus menyuarakan persatuan, menyuarakan saling merangkul supaya bangsa kita bisa bergerak maju ke depan. Kalau
Mungkin itu ya bisa disampaikan ditanggapi dari peristiwa tersebut. Mega lagi kapan? Wah, saya belum bisa konfirmasi soal itu. Tapi kan kalau pertemuan kapan nanti. Tapi kan kemarin Bu Mega bilang kayak ada presiden yang kangen makan nasi gorengnya itu memang Pak Prabowo kan? Kan memang mereka dekat. Kan tokoh-tokoh bangsa ini tuh semua dekat. Jadi orang aja kan memframing ada jarak. Tokoh-tokoh bangsa ini semua dekat. Jadi kemungkinan ketemu lagi dalam waktu dekat? Ya tidak tertutup kan. Sudah ada yang ketemuan kan kemarin, tidak tertutup. Tapi kapannya kan hanya mereka yang tahu. Itulah kira-kira. Ya. Oke. Saya pun nggak tahu tuh detailnya pastinya kapan juga nggak tahu. Oke. Tapi kan tidak tertutup. Terima kasih Pak.